Halo semuanya, kali ini saya akan berbagi bagi teman-teman yang mau menghadapi kompetisi sains nasional ya. Video kali ini berisi mengenai OSN Fisika dalam bentuk pembahasan OSP 2009 nomor 4 yang akan dibahas secara mudah dan sederhana. Tentu saja masih bersama saya, Pak Willy. Channel saya ini mengkhususkan pada pelajaran fisika. Jadi, untuk teman-teman, silakan melihat video-video lainnya yang diperlukan sebagai sumber belajar. Mari kita mulai. Soal OSP 2009 nomor 4. Perhatikan sistem seperti terlihat pada gambar di bawah. Sebuah massa M berbentuk huruf L dihubungkan pada massa M kecil dengan tali yang melewati 3 buah katrol. Massa M persis menempel pada dinding massa M. Mula-mula sistem diam. Tentukan vektor percepatan AM saat M dilepas. Catatan, anggap massa M tidak bisa terguling dan tali tidak bisa mulur. Massa tali, massa katrol, dan semua gesekan diabaikan. Ya, mari kita lihat gambarnya lebih jelas ya. Jadi ini ada sebuah sistem yang terdiri dari balok berbentuk huruf L dengan massa M dan balok yang nempel di dinding balok pertama ini. Mula-mula diam, kemudian dilepaskan. Apa yang terjadi? Ya, tentu saja akibat pengaruh gravitasi balok 2 akan turun ke bawah dan sekaligus balok 1, balok L ini akan bergerak ke kanan. Nah, bagaimana hal itu bisa terjadi? Berikut penjelasannya. Pertama kita gambarkan dulu gaya berat ya di sini. Kemudian gambar gaya berat yang kedua ini untuk M kecil. Nah, ini ada di atas lantai. Ya, berarti ada gaya normal yang dilakukan oleh lantai pada balok pertama ya. Nah, tadi kita sebutkan bahwa ini akibat pengaruh gravitasi, maka balok 2 ini akan bergerak ke bawah. Saya sebut ini adalah percepatan balok 2 relatif terhadap balok 1 dan gerakannya adalah vertikal ke bawah. Kemudian akibat gerakan ini maka tali akan tertarik sehingga balok 1 itu nanti akan bergerak ke kanan ya dengan percepatan A1. Nah, sekarang kalau kita perhatikan bagaimana hubungan antara A21 dengan A1 ya, itu dinyatakan oleh tali ini sebenarnya. Mari kita lihat terlebih dahulu. Ini adalah acuan ya untuk balok 2. Jadi balok 2 ini akan bergerak terhadap titik ini ya. Kita sebut X2. Ini geraknya adalah terhadap balok L. Nah, bagaimana dengan balok 1? Kalau kita perhatikan di sini yang berubah itu adalah posisi balok ini terhadap titik ini ya. Jadi ini saya sebut adalah posisi untuk partikel 1. Jadi jarak dari sini ke sini itu kita sebut X1 dan jarak dari sini ke sini itu adalah X2. Sementara tali yang ini itu selalu sama sepanjang geraknya, sehingga panjang talinya yang kita perhatikan adalah ini, kemudian ini ya, dan ini ketika bergerak. Jadi persamaannya adalah panjang tali sama dengan X2 tambah dengan X1 ini, kemudian dari sini ke sini juga X1 ya, karena sepanjang geraknya itu berubah. Kita akan mencari percepatan antara A2 ini, A1, A21 ini dengan A1 ya, kita turunkan. Jadi turunkan terhadap waktu, X diturunkan terhadap waktu adalah V. Ini juga kita turunkan terhadap waktu, jadi V2 tambah 2V1 sama dengan 0. Kemudian kita turunkan sekali lagi untuk mendapatkan hubungan percepatan, jadi A2 tambah 2A1 sama dengan 0. Atau dengan lebih ringkas kita tuliskan bahwa percepatan balok 2 itu sebenarnya minus 2A1. Ini artinya adalah ketika balok 2 bertambah panjang, maka jarak balok 1 terhadap ini acuannya adalah mengecil ya, bertambah pendek.
Oke, untuk membuat persamaan gayanya, mari kita lihat free body-nya. Free body, saya mulai dari free body benda 2. Jadi saya tinjau benda 2, saya gambar ulang seperti ini benda 2 ini, masanya M, dia nempel di balok 1 ya sebagai dasarnya. Kemudian gaya beratnya kita gambarkan ke bawah. Kemudian ada tegangan tali ya, ini kepotong. Nah, kita lihat bahwa balok 2 ini kalau kita tinjau terhadap pengamat yang diam di tanah, dia bergerak horizontal, berarti ada gaya horizontalnya, yaitu dari N2 ya. Tetapi saya juga bisa mengamati dengan pengamat berada di balok 1 ini, jadi bukan di tanah, sehingga akan ada gaya fiktif ya, karena balok 1 bergerak terhadap tanah. Gaya fiktif itu adalah massa kali percepatan. Jadi kalau balok 1 bergerak ke kanan, maka balok 2 ini akan mendapat gaya fiktif ya, ke kiri arahnya. Besarnya adalah massanya kali A1 ini. Jadi kalau digambar, nanti gaya fiktifnya ke kiri ya. Besarnya adalah M kali A1 nya. Nah, ketika kita mengamati di dalam, atau kita berada di dalam balok 1 di balok L ini, kita melihat bahwa benda 2 akan bergerak turun ya, dengan percepatan yang kita sebut sebagai A21. Jadi A21 nya ke bawah ya. Kalau misalkan ini diamati oleh pengamat di tanah dalam arah vertikalnya saja, ya tentu saja sama dengan gerakan A21 ini ya. Nah, sekarang kita akan buat salib sumbunya seperti ini. Kemudian kita siap membuat persamaannya ya. Jadi kita mulai dari sigma fx sama dengan 0. Kenapa? Karena dalam arah horizontal balok ini tidak bergerak. Ingat, pengamat yang saya pakai adalah pengamat yang berada di atas balok L ini ya. Jadi balok 2 ini relatif tidak bergerak terhadap balok L ini dalam arah horizontal, dia hanya bergeraknya arah vertikal saja. Jadi nanti N2 besarnya akan sama dengan Fp ya, gaya fiktif ini. Nah, besarnya gaya fiktif tadi saya sebut adalah massanya dikali percepatan A1. Oke, kita dapat satu persamaan penting ini. Berikutnya kita akan lihat sigma Fy ya, Fy sama dengan M kali A. Kenapa? Karena balok M kecil ini dia bergerak ke bawah ya dengan percepatan A21. Jadi persamaan gayanya kita substitusi Mg dikurangi T ya, sama dengan M kali A21. Dan kita ubah persamaan ini, mungkin lebih enak kita nyatakan dalam T sama dengan ya, yaitu Mg dikurang M A2 relatif terhadap 1. Oke, ini persamaan yang kita gunakan nanti sepertinya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana dengan free body benda satunya sendiri ya. Jadi free body benda 1 saya bikin free body seperti ini. Saya akan mengamati membuat free body seperti ini ya. Hingga free body harus tertutup. Oke. Sekarang saya gambarkan ulang lagi untuk benda free body ini seperti ini. Dia motong tali di sini, ini. Kemudian motong tali di sini juga ya. Jadi benda 2-nya tidak ada di sini. Nah, bagaimana gaya-gaya luarnya dan gaya dalam yang bekerja pada balok L ini? Kita mulai dari lantai bawah ini berdiri di atas lantai, berarti ada gaya berat nanti ya. Kemudian dinetralkan atau ditahan oleh gaya normal N1 ya. Ini sama. Nah, setelah itu di sini ada gaya N2 ya di sini. Berarti nanti akan ada gaya N2 ke arah berlawanan di balok M besar ya, ke kiri. Nah, balok ini dia bergerak terhadap pengamat di tanah dengan percepatan A1 yang arahnya ke kanan tentu saja. Kita buat salib sumbu dulu untuk memperjelas persamaan gaya yang akan kita gunakan ya. Ini XY-nya. Saya mulai dari sigma fx saja.
sepertinya untuk arah Y tidak perlu kita susun ya, karena yang saling berhubungan itu adalah dalam arah horizontal, sigma fx sama dengan M kali A. Jadi di sini kita lihat karena A-nya ke kanan, maka gaya yang ke kanan adalah ini, gaya dalam T plus T ya, dikurangi dengan N2 ya. Jadi T plus T min N2 sama dengan, ini massa ini adalah M, percepatannya adalah A1 ya. Oke, nah sekarang kita lihat penyederhanaannya menjadi 2T min N2 sama dengan M A1. Ini adalah persamaannya. Nah, kita sudah mendapatkan persamaan-persamaannya. Sekarang kita akan cari berapa A21 dan berapa A1-nya ya. Itu dibuat dari persamaan-persamaan yang sudah kita dapatkan. Mari kita lihat persamaan-persamaannya. Saya susun lagi, ini 2T min N2 sama dengan M A1. T-nya kita substitusikan dengan ini ya. Jadi T-nya kita ganti dengan MG min M A2 relatif terhadap 1 dikurangi N2 nya kita dapatkan dari sini MA1 sama dengan M besar kali A1. Oke, jadi ini kita lihat persamaan dalam A21 dan A1, tinggal kita ganti saja variabel satunya ke dalam yang lainnya, jadi seperti ini. Ini kita kalikan dulu ya sebelumnya, 2MG min 2M A2 relatif terhadap 1 dikurangi MA1 ya, sama dengan M besar A1. Nah, persamaannya dari sini tadi ya. Jadi A2 ini sebenarnya A21 ya. Jadi A21 itu sama dengan 2 kali A1 ya. Ini minus hanya menunjukkan pergeseran pertambahan dan pengurangannya saja. Sedangkan arah sudah kita nyatakan di dalam persamaan gerak ini. Ya, jadi kita substitusi ini A21-nya dengan 2A1 ya. Nanti kita lihat persamaan ini dalam A1 semua ya. Jadi persamaannya untuk sederhananya 2MG ya. Nah, ini kita bisa jumlahkan. Ini min 2 kali 2 min 1, jadi min 5 pindah ke ruas kanan jadi 5M A1. Kemudian ini M besar A1 ya. Sehingga kita dapatkan persamaan A1 adalah 2MG ya, 2MG dibagi dengan 5M kecil plus M besar. Ini adalah percepatan benda satu ini. Nah, bagaimana dengan A21? Nah, kita gunakan tadi A21 itu adalah 2 kali dari A1, atau kita tuliskan 4MG per 5M kecil tambah M besar. Demikian pembahasan mengenai soal OSN Fisika untuk pembahasan soal OSP 2009 nomor 4 secara mudah dan sederhana. Jangan lupa untuk subscribe bagi teman-teman yang merasakan manfaatnya. Silakan juga untuk komen yang positif dan membangun tentu saja untuk pengembangan channel saya ini. Baik, terus semangat belajar dan berjuang di KSN. Semoga sukses ya. Terima kasih.